Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Afif, NIM 2020310088. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi metodologi studi fikih, yaitu tentang masa keemasan fikih. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu masa keemasan fikih. Menurut analisis dan argumentatif para fuqaha, periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama, seperti periode sebelumnya. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan dapat berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi semakin tajam, sehingga menimbulkan semangat beristihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan istihad dalam periode ini juga mengawali munculnya madhab-madhab fikih, seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan tentunya madhab Hambali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah fikih takdiri atau fikih hipotesis. Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok ahlul ra'yi berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran ahlul hadis dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan ahlul ra'yi, sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam mengistinbatkan hukum. Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Di antara kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, kemudian Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i, dan Jahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir oleh Imam Asy-Syaibani. Kitab usul fikih pertama yang muncul pada periode ini adalah Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Teori usul fikih dalam masing-masing madzhab pun bermunculan, seperti teori qiyas, ihtisan, dan al-maslahah mursalah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dava. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dava Surya Ardiansyah, NIM 89. B. Faktor-faktor yang mengantar fikih menuju era keemasan itu diantaranya adalah: yang pertama, adanya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fikih dan para fuqahanya. Berbeda dengan ulafa Bani Umayyah yang memasung para fuqaha membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah. Ulafa Bani Abbas malah mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Perhatian yang begitu besar misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwatta kepada kedua putranya, itu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Perhatian ulama Bani Abbas yang besar terhadap fikih dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. Yang ketiga, kodifikasi ilmu. Di masa keemasan ini terjadi proses pengumpulan ilmu yang kemudian disatukan dan dibukukan menjadi kitab. Yang keempat, tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran di antara para faqih pada permulaan masa ini. Disitulah mulainya timbul munazarah atau pertukaran pikiran dan perselisihan paham yang meluas yang mengakibatkan timbulnya hitah-hitah baru dalam mentafsirkan hukum bagi pemuka-pemuka tafsiri itu. Yang kelima, pembukuan fikih atau hukum Islam. Gagasan penulisan hukum-hukum fikih sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ketika beberapa ulama mulai menulis
fatwa-fatwa di antara syekh mereka karena khawatir lupa atau hilang. Sejak saat itu, inisiatif untuk menulis hukum-hukum syariah terus berkembang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan mazhab antara lain. Yang pertama yakni karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. Yang kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih berusaha menyebarluaskan pemahaman dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih yang diberi nama al-mazhab atau al-madrasah yang akhirnya melahirkan ramai anak-anak yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum, sehingga pemerintah atau khalifah merasa perlu menerima pakai pendapat-pendapat tertentu dalam pemerintahannya. Yang keempat, permasalahan politik. Perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang permasalahan politik seperti perlantikan khalifah-khalifah ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam, munculnya mazhab-mazhab fikih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.